Nah, jadi kita di sini sudah menyediakan narasumber yang ada di bidangnya masing-masing. Sebelumnya, mohon maaf Ibu, perkenalkan nama Ibu. Ya, perkenalkan saya Bidan Dida, selaku pemegang UKS di Puskesmas Karang Bahagia. Nama saya Nini Yunisi. Kebetulan saya di sini memegang program Bidan Koordinator PJ Kesehatan Ibu dan Anak. Kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi remaja sih Bu? Sekarang boleh sama Ibu dulu atau sama Bidan dulu nih? Boleh ya, sedikit kita bahas dulu kesehatan reproduksi remaja. Judulnya saja sudah kesehatan, berarti berhubungan dengan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Reproduksi, re-nya itu kembali, produksinya itu membuat. Jadi membuat kembali, arti kata maksud di sini adalah membuat atau membuat keturunan. Dan arti kata kita tuh ingin membuat keturunan atau melahirkan keturunan. Nah, remaja pada saat di usia remaja. Jadi kesehatan yang untuk proses persalinan atau memiliki keturunan dimulai pada saat remaja, gitu kan ya. Jadi dalam arti kata keseluruhan yaitu suatu kesehatan secara atau kondisi baik secara fisik, psikologi, sosial, semuanya dalam keadaan kesehatan pada saat remaja. Itu ya kalau secara penelitiannya. Dan kenapa remaja perlu menjaga kesehatan reproduksi sejak dini? Karena kita ketahui bahwa pada saat kita nanti menikah, tujuan kita menikah adalah ingin memiliki keturunan, yaitu ingin punya anak. Nah, sebelum kita menikah, otomatis kita pada saat remaja, bibit yang unggul dihasilkan dari ibu yang sehat dan unggul juga. Nah, dari sejak kapan? Dari sejak remaja. Kalau pada saat remaja ya kita tidak menjaga organ tubuh kita atau reproduksi kita, bagaimana kita menghasilkan bibit atau anak yang bagus? Contoh, misalnya kita pada saat remajanya makannya seblak, bukan berarti itu makan seblak secara keseluruhan tidak sehat ya. Ada beberapa yang sehat, kayak sayur atau lain sebagainya. Tapi ada beberapa kandungan yang banyak yang kayak semacam cabai yang pedas. Kalau kita konsumsi secara terus-menerus akan mengganggu juga. Nah, vitaminnya juga sedikit, ya enggak. Nah, nanti yang ada bukan vitamin, jadi yang ada malahan lambung dan sekitarnya yang rusak. Nah, lalu kalau misalnya kita terus-terusan tidak ada vitamin, kita jadi anemi. Nah, kalau anemi lalu kita menikah, lalu kita punya anak, apa yang akan terjadi terhadap anak kita? Ya kan, pada saat hamil, anak-anak bayi itu di dalam kandungan janin itu, dia sangat memerlukan vitamin. Nah, kalau kita sudah anemi, bagaimana kita mengalirkan? Kan kalau bayi janin itu tergantung apa asupan yang dimakan oleh seorang ibunya. Dari awal sudah anemi, pada saat tadi hamil sama jadi anemi juga. Nah, nanti bayi yang akan dilahirkan, pertama ibunya juga akan terjadi perdarahan. Bayinya akan terjadi IGR atau prematur atau kecil ya, atau BBLR dan lain sebagainya. Nah, pada saat dia sudah lahir, kalau dari hasil yang kecil, biasanya, enggak semua, biasanya dengan pola asuh dan dari janinnya dia sudah kecil, nanti akan terjadi stunting. Nah, itu yang sekarang digemborkan, sedang dielu-elukan oleh pemerintah bahwa kita itu harus menurunkan angka stunting. Dari sejak kapan? Ya tadi, pada saat kita remaja. Jadi kita harus menjaga kesehatan sejak remaja. Gitu. Ada lagi. Bahaya juga ya Bu. Bahaya juga ya. Betul ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Terus apa aja sih Bu perubahan fisik dan psikologis pada masa pubertas? Beda coba Mungkin perubahan fisik pada remaja itu ada dua ya, dari
psikis dan fisik. Nah, dari fisik itu kita bisa lihat kalau untuk remaja itu biasanya dari suara. Nah, terus terjadinya menstruasi, ya kan? Terus tinggi badan, berat badan pasti. Terus perubahan suara sudah pasti, tumbuhnya rambut. Nah, kan di area kewanitaan atau pada pria juga mungkin tumbuh ya rambut. Nah, juga pada laki-laki mimpi basah. Nah, itu. Nah, terus kalau untuk perubahan psikologisnya apa? Mood kita, ya, emosi kita lebih sensitif, mudah berubah. Nah, itu. Terus juga apa? Ada muncul rasa suka pada lawan jenis. Ketertarikan terhadap lawan jenis. Ketertarikan pada lawan jenis itu termasuk perubahan pada psikis pada remaja. Betul nggak? Ya, benar. Kan gitu. Ya. Tapi dalam batas ya, nggak apa-apa, wajar. Karena memang dalam suatu prosesnya seperti itu. Yang tidak boleh adalah yang berlebihan, hamil di luar nikah, oke ya. Karena pada dasarnya kalau kita tidak jaga dari sekarang, mau jadi apa ya? Bahwa kalian adalah penerus bangsa, kalian adalah bibit, kalian adalah apa? Kalau tanpa dari sekarang, kalau kita namanya penerus bangsanya sudah di luar daripada konteksnya. Misalnya seperti tadi, menikah sebelum waktunya, terus reproduksinya itu belum sempurna. Misalnya dia hamil pada saat umur 15 kelas 1 SMA gitu ya, 16 kelas 1 SMA, itu reproduksi tubuh adik-adik ini belum sempurna untuk mengandung, belum siap. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik ini putus sekolah, hamil di luar nikah, reproduksi kalian kan pasti akan mengandung. Nah, rahim yang belum siap untuk dibuahi, dia dipaksa untuk mengandung janin. Nah, segala sesuatu yang dipaksa akan bagus kan? Tidak. Nah, itu pada dasarnya. Selain bayinya, juga seorang ibunya. Sekarang banyak kan, pernah ada kasus yang ibunya itu meninggal pada saat umur 15 tahun pada saat proses melahirkan. Yaitu karena pada saat dia sebelum waktunya dia melahirkan, organ reproduksinya belum sempurna, tapi dia dipaksa untuk hamil lalu melahirkan, terjadi sesuatu dan akhirnya ada angka kematian itu bahkan sama bayi. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan dengan ini semua bisa direnungkan oleh para, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga ya. Jadi pada dasarnya kalian itu bisa memilih dan memilah, dan kalian juga bisa searching. Kalau sekarang sih tidak lagi seperti zaman dahulu ya. Kita sudah susah untuk mencari ilmu, pembaruan dan lain sebagainya. Sekarang medsos pergunakan medsos itu, terus sekarang tuh banyak klinik, puskesmas yang bisa kalian mintai ilmu dan lain sebagainya. Apalagi puskesmas sekarang ya, udah banyak program-programnya yang harus terjun ke masyarakat yang tidak bisa yang bisa dijangkau lah gitu ya. Lanjut, apalagi yang mau ditanyain lagi? Nah, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan sama pertanyaan yang kedua. Berarti kan gaya hidup sama pola makan itu berhubungan ya Bu untuk menjaga kesehatan reproduksi. Kira-kira ada saran nggak sih Bu supaya kita nih lebih antisipasi untuk hal tersebut gitu? Karena kan banyak sekali remaja yang lalai akan hal tersebut. Itu gimana ya Bu? Ada saran? Yang dikatakan Ade siapa? Najwa itu benar sekali. Gaya hidup, pola makan itu bisa mempengaruhi hormon pada saat kesehatan reproduksi remaja. Kita contoh nih, misalnya tadi pola makan yang salah, yang saya ketahui, kebetulan saya juga seorang ibu yang mempunyai anak remaja, ya. Dan saya yang pertama mau lulus SMA, yang kedua kelas 2 SMA, kelas 1 SMP. Itu sangat remaja, pada saat remaja sama dengan kalian. Nah, pola makan yang saya lihat, mereka itu lebih senang yang cepat saji. Seperti tadi, seblak gitu ya, cepat saji. Itu kalau saya kasih sayuran, kayak misalnya bayam, atau sayur-sayuran brokoli dan lain sebagainya, itu gak dimakan. Nah, itu juga suatu
salah, pola makan yang salah bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi tadi dengan seringnya asupan cepat saji, bukan makan makanan yang kayak bayam dan lain sebagainya, 4 sehat 5 sempurna, otomatis tadi anemia yang akan terjadi. Nah, lalu hormon untuk reproduksi dalam tubuh kita kan perlu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu perlu gizi yang bagus. Nah, yang tadinya harusnya dia dengan tinggi badan 170, ini cuma 140. Mempengaruhi nggak nanti dalam sistem produksi ini? Amat mempengaruhi, dia nanti tidak sesuai. Lalu bagaimana sih Bu peran pendidikan kesehatan reproduksi pada area sekolah atau di lingkungan sekolah? Peran daripada pendidikan itu termasuk yang amat sangat penting, karena pendidikan gini, kalian kan hidup, kita tuh hidup siang, malam 24 jam. Sebagian hidup kita dihabiskan di sekolah ya. Nah iya. Jadi peran daripada pendidikan itu amat sangat penting. Pertama, kita bisa mengawasi dengan kehidupan dia dengan cara memberikan pengetahuan terhadap anak murid dan lain sebagainya. Yang salah tolong diluruskan, yang lurus sudah dibenarkan, gitu kan. Jadi jangan yang benar disalahkan. Seperti tadi, kadang-kadang suka anak-anak salah kaprah. Kata ibu saya, kalau makan yang ikan laut itu amis, katanya tidak boleh, gitu. Nah, pendidikan ini ya sangat berperan sekali. Jadi pengetahuan dengan dikasih tahu, ternyata hal itu salah, ternyata itu hal penting, ya, karena di situ banyak vitamin gizi yang dihasilkan ikan-ikan laut gitu ya. Jadi peran pendidikan amat sangat. Nah, lalu proses perilaku yang tidak baik dikasih pendidikan di situ berarti sangat berperan sekali. Lalu sosial, dan sosial di situ kalian kan bersosialisasi dengan teman-teman, dengan guru, dengan yang lainnya, lawan jenis. Nah, di situ pengaruh pendidikan sangat berpengaruh. Apalagi tadi pola makan dan lain sebagainya. Jadi semua kesehatan reproduksi remaja tidak hanya dipengaruhi oleh pola makan saja. Jadi pola makan, pola istirahat, psikologi, sosial, guru dan lain sebagainya itu amat menjadi satu kesatuan yang bisa menjadi satu supaya kesehatan reproduksi anak bangsa bisa terjalin lebih baik lagi, gitu ya. Ada yang mau dipertanyain lagi nah, sampai sini? Agar bisa untuk mengambil keputusan bagi reproduksinya kita masing-masing ya. Jadi kan anak-anak kita udah berpendidikan nih, kita ada di sekolah, jadi kita bisa ngambil keputusan yang bijak tentang masalah reproduksi kita. Dan jangan yang keliru itu dibiarkan ya. Jadi kita sekarang udah punya benteng, udah punya banyak nih ya tentang ilmu tentang reproduksi. Yang keliru tolong diluruskan, yang sudah lurus tolong ditingkatkan lagi. Betul. Ya, ingin mendapatkan hasil yang baik atau bibit yang unggul, ya dimulai dari sekarang aja, dari remaja ya. Bukan nanti setelah hamil, enggak, tapi justru dari sekarang untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Betul. Dari remaja ya. Ada lagi tidak? Itu saja. Ada pertanyaan dari kami. Mohon maaf Bu. Ada lagi mungkin ada pantun dari Bu Haji Nini. Ayo Boleh. pantun ya. Bisa jawab dengan cakep. Oke. Bunga melati harus semerbak, Cakep. tumbuh subur di tepi telaga. Cakep. Jaga diri dari godaan dunia Cakep. agar kelak hidup bahagia.